Sudah bikin tampilan adminnya seperti ini. Di sini ada sidebar di mana menu untuk datanya. Ada data penulis, buku, dan user. Nah, di sini kita akan generate datanya atau data dummy-nya terlebih dulu supaya kita bisa bikin aplikasinya jalan terlebih dulu dengan data yang di-generate secara dummy atau fake data. Nah, di sini ada penulis, buku, dan user. Nah, untuk user ini kita bisa dapetin datanya dari user yang register pada halaman frontend yang akan kita buat di project ini nantinya. Nah, untuk penulis dan buku kita bisa generate menggunakan Faker. Untuk pertama kita akan generate data penulisnya terlebih dulu karena nanti data buku itu butuh data penulis karena dia berrelasi gitu ya. Jadi buku itu ditulis siapa gitu atau autornya siapa. Nah, kita akan bikin data penulis terlebih dulu. Oke, langsung aja masuk ke project dan kita generate atau kita buat datanya dengan artisan factory atau factory pada Laravel. Kita bisa generate dengan artisan make factory seperti ini, kemudian kita beri namanya author factory. Oke, kemudian di sini modelnya kita gunakan author. Oke, seperti itu. Lalu kita bisa cek factory-nya di sini, author factory. Nah, di sini app author untuk nama modelnya atau kelas modelnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita belum punya model apapun untuk tabel yang sudah kita buat ya. Jadi termasuk author dan book juga kita belum buat. Nah, di sini kita bisa buat dengan cara seperti ini. PHP artisan make model author seperti ini. Oke, kita bisa bikin modelnya. Kita sudah bikin di sini. Oke, ini kita lihat kosong ya untuk author atau model autornya ini. Dan di sini untuk mendefinisikan data yang harus di-generate, kita harus tahu field-nya apa aja. Nah, kita bisa lihat field-nya di tabel yang sudah kita buat. Nah, untuk author ini kita punya dua field ya, ada name dan ID. Nah, ID-nya kan auto increment. Jadi untuk data yang harus kita generate hanya data name aja. Oke, jadi kita bisa definisikan name seperti ini di sini. Kemudian value-nya kita gunakan Faker name. Jadi kita gunakan Faker name ini. Nah, ini ada di dokumentasi dari Faker tersebut. Kemudian kita bisa coba generate datanya dari Tinker. Jadi kita bisa jalankan PHP artisan Tinker seperti ini. Kemudian di sini kita bisa panggil helper factory, kemudian kita panggil kelas modelnya, app author, kelas seperti ini. Kemudian kita passing parameter keduanya dengan sejumlah data yang ingin kita generate, misalnya 10 gitu. Kita buat dengan create seperti ini. Nah, kita bisa jalankan. Oke, di sini kita bisa lihat kolom not found, kolom updated add. Nah, di sini karena kita nggak punya kolom updated add, sedangkan di Laravel itu defaultnya dia bisa atau langsung mengisi field untuk created add dan updated add, maka kita harus definisikan di model tersebut bahwa untuk field tersebut itu nggak ada ya, maksudnya nggak dipakai pada tabel author ini. Jadi kita bisa definisikan di model author ini. Nah, kita bisa definisikan dengan properti dengan namanya timestamps. Oke, jadi timestamps itu untuk visibility-nya adalah public. Kemudian di sini kita bisa tulis timestamps. Kemudian di sini kita gunakan false. Jadi kita kasih tahu bahwa untuk model author ini dia nggak ada timestamps, yaitu created add sama updated add tersebut. Nah, kita bisa exit terlebih dulu untuk tinkernya. Kemudian di sini kita jalankan tinker lagi. Nah, kita bisa panggil langsung untuk fungsi yang pernah kita jalankan tadi. Kita enter. Nah, di sini kita bisa lihat kita punya 10 data baru yang kita generate dari perintah tersebut. Factory app author class, 10 create. Nah, bisa kita lihat di table plus atau database management yang kawan-kawan pakai. Kita bisa refresh di sini. Nah, ini kita punya data dari user yang kita inginkan atau data dummy untuk user atau penulis yang kita inginkan ya. Jadi bukan user tapi penulis. Untuk user nanti dia dapat datanya dari register di front end-nya. Oke, nah kita sudah bisa bikin data author ini dengan factory. Berikutnya kita akan bikin data books ini dengan factory juga. Oke, kita lanjut di bagian berikutnya.